Baik, perkenalkan, nama saya Putra Andika dengan IPM 2478059 dari kelas TRI 4B. Jadi pada video kali ini saya akan mengerjakan video hands-on dari mata kuliah AI Programming. Di sini kita masuk ke lesson 5 yaitu Data and Feature Thinking. Topiknya yaitu Data Understanding dan Feature Exploration. Jadi di sini nanti kita akan memahami struktur dan representasi dataset nyata, kemudian melakukan pre-processing sederhana pada data, kemudian mengidentifikasi fitur yang relevan terhadap suatu permasalahan, kemudian menemukan pola dan hubungan antar variabel dalam data. Dan nanti di sini juga saya akan menjelaskan keterbatasan pendekatan berbasis aturannya gitu. Oke, jadi di sini yang diperlukan di sini kita pakainya sih cuman Google Colab sama library Pandas dan juga NumPy ya. Kemudian datasetnya bisa di-download dari Kaggle di sini. Ada di sini datasetnya yaitu Indonesia E-commerce Sales and Shipping. Gitu. Jadi sini tuh datanya dari pembelian dari e-commerce sih gitu. Oke. Nah, di sini deskripsinya pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari beberapa teknik pencarian untuk menemukan solusi dalam suatu permasalahan. Di praktikum ini nanti tuh kita bakal menganalisis datasetnya untuk memahami pola perilaku pelanggan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan pembatalan pesanan. Di sini juga dijelasin sih kalau di praktikum ini tuh fokus utamanya tuh bukan pada pembangunan model, tapi dia tuh lebih ke pemahaman data dan eksplorasi fiturnya. Jadi nanti di sini di praktikum ini tuh kita nggak boleh menggunakan machine learning dan nggak boleh pakai kayak yang library seperti sklearn gitu, nggak boleh. Di sini kita cuman kayak berbentuknya basis data doang, kita tabel atau angka gitu doang. Oke, di sini yang pertama kita masuk aja ke Google Colab-nya. Di sini sih saya sebelumnya sudah mengerjakan. Di sini saya akan menjelaskan saja. Di sini yang pertama step 1 itu data understanding. Di sini yang pertama kita akan load dataset menggunakan library Pandas. Kemudian menampilkan 5 baris pertama, kemudian jumlah baris dan kolom dan juga nama kolom. Oke, di sini kita awalnya bakal import Panda ASPD buat mengupload datanya ya. Kemudian di sini kita upload filenya yang almonds clean. Habis itu bakal di-load datanya dan bakal mengambil 5 baris pertamanya. Kemudian di sini tuh untuk membuat tabel data frame-nya ya, dan di bawahnya untuk membuat kolom. Kemudian di bawahnya di sini kita bakal mengidentifikasi mana yang merupakan variabel target, fitur numerik dan juga fitur kategorikal. Di sini sih variabel lagi apa namanya, fitur numerik itu sih di sini kita bisa lihat fitur numerik itu ada total quantity, kemudian total weight, total return, total discount, produk kategoris, terus ada estimasi potongan biaya pengiriman, total pembayaran, perkiraan ongkos, dan juga udah gitu aja. Kalau kategorikal itu dia yang yang numerikal tuh yang ada angka-angkanya. Nah, kalau yang kategorikal dia itu yang terbagi jadi ke kategori-kategori. Misalnya di sini ada produk kategoris. Di sini kategorisnya itu ada celengan, mangkok, keranjang. Ini cuma 5 sih saya tampilkannya karena memang cuma 5 aja untuk ngeload dataset doang. Kemudian di sini ada status pesanan, kemudian ada alasan pembatalan, dan juga ada opsi pengiriman. Metode pembayaran juga termasuk kategorikal, kemudian kota atau kabupaten dan juga provinsi. Ini juga waktu pesanan yang dibuatnya termasuk kategorikal dan juga source file. Variabel targetnya di sini tuh yang status pesanan, karena di sini kita targetnya untuk menganalisis pesanan kita, apakah dia itu dibatalkan atau dia itu emang selesai gitu. Nanti di step berikutnya bakal lebih banyak lagi sih kita untuk menganalisisnya. Oh, ini di bawahnya ternyata udah ada. Ini juga kita bisa lihat ukuran datanya, jumlah barisnya ada 20.828 total datanya ya, 20.000. Kemudian kolomnya tuh yang pokoknya kategori-kategori kayak yang ini ada 19 ini. Ada 19 gitu. Oke, tipe datanya di sini kita bisa lihat. Oh iya, ini kalau yang total quantity ini tuh namanya fitur numerik. Ini yang INT64 ini fitur numerik. Kemudian kalau yang objek ini dia itu fitur kategorikal. Jadi kita bisa lihat di sini order ID itu termasuk
ke kategorikal, quantity itu termasuk ke ke numerik. Kalau total weight-nya itu masuknya ke numerik juga di sini, itu bisa lihat semuanya langsung sini. Oke, di sini ya bisa lihat targetnya 100 pesanan di sini. Oke, kita masuk ke step kedua. Di step kedua di sini kita masuk ke data processing. Jadi nanti kita bakal membuat fitur baru, yaitu ada is cancel dari status pesanan dan juga is COD dari metode pembayaran. Salah. Kemudian kita bakal ekstrak informasi waktunya, kita ambil jamnya dari kolom waktu pesanan. Kemudian kita bakal buat minimal satu fitur tambahan berdasarkan analisis kita. Dan di sini kita akan menyimpan filenya dinamain data process _npm. Oke, di sini fitur barunya di output ini. Bentar. Kita bisa lihat di sini is cancel sama is COD. Di sini kita bisa lihat kalau is cancelnya 0 itu berarti dia itu false, jadi tidak di cancel atau status pesannya selesai. Nah, kalau dia is cancelnya 1, dia itu true, jadi batal gitu ya. Oh ya, ini ada lambda x. Jika 1 dia batal, kalau sisanya 0 dia berarti berhasil selesai gitu ya. Di sini kita bisa lihat kalau COD-nya itu di waktunya itu dia di dini hari, dia selesai. Kemudian sebentar, bingung. Oke, di sini kita ini ada jamnya ya, ini jam 00, jam 1, jam 4, jam 6, jam 7, jam 8. Oke, yang terakhir di sini dia bakal nyimpen datanya, jadi namanya itu data proses 248.059.csv. Kemudian output ringkas di sini buat ngeluarin output secara ringkas gitu ya. Ntar cuma 10 doang dia ngeluarin dari 0 sampai 9 gitu. Ini kita di sini satu fitur tambahan berdasarkan analisis ini saya nambahinnya itu time kategori gitu. Jadi nanti kalau di sini tuh dia misalnya di sini jam 6 jadi masih pagi. Kemudian jam 7, jam 8 dia masih pagi. Kemudian kalau di sini jam 00 dia itu berarti udah siang. Atau udah sore gitu lah ya. Pokoknya lewat jam 12 dia tuh dini hari. Gitu. Kemudian kita masuk ke 3 yaitu fitur exploration. Di sini kita bakal memilih minimal 3 fitur yang diduga mempengaruhi pembatalan pesanan. Kemudian kita bakal jelaskan hubungan logis antara fitur dan target dan alasan pemilihan fiturnya. Oke, di sini saya tuh memilih fitur, ada 3 sih yang saya pilih. Di sini ada metode pembayaran COD, metode pembayaran yang COD, kemudian perkiraan ongkos kirimnya, kemudian jumlah produk dan total kuantitas yang dibelinya. Di sini hubungannya sih kalau saya memilih COD, di sini tuh metode pembayaran yang dapat mempengaruhi keputusan pembatalan. Kemudian ongkir tuh kalau ongkirnya tinggi itu dapat meningkatkan kemungkinan pembatalan. Kemudian jumlah produknya, jika gimana ya, kalau produknya banyak itu dia dapat mengurangi tingkat komitmen beli gitu. Jadi dia masih mikir-mikir dulu, kalau dia beli produknya banyak dia lihat harga dulu, jadi ya ada pertimbangannya gitu lah. Di sini alasan saya memilih fitur tersebut karena memiliki hubungan langsung dengan keputusan pembelian, dan fiturnya itu tersedia di dalam dataset dan bisa dianalisis langsung gitu. Kita langsung aja di sini ada COD, kemudian COD, kemudian ada ongkir dan ada jumlah produk. Oke, di sini yang pertama ada, kita lihat dulu di tabel COD. Ini COD semua ya di sini. Oh enggak sih, di sini yang COD yang ini 1, 2, 3. Ada 3 di sini ya. Di sini kita bisa lihat yang
COD ntar oh ya, yang COD itu rata-ratanya itu 0,13% dia yang di menggunakan COD. Kemudian di sini rata persentase di cancelnya itu dia 86% dari yang ada di tabel ini. Jadi di sini yang di cancel itu ada satu cuman. Nah, kalau sisanya di sini kayak misalnya saldo ShopeePay, kemudian Cbank, kemudian SPay Letter nih ada batal juga sih. Kemudian online payment yang lain itu juga mempengaruhi. Tapi sini saya pilih COD seperti itu. Kemudian di bawah ini ada tabel ongkir ya, kita lihat tabel ongkir. Di sini saya juga nambahin ongkir kategorinya. Kalau misalnya dia masih di bawah 10.000, dia itu masih dalam kategori murah. Kalau udah 10.000 ke atas, dia itu kategorinya sedang. Nah, kalau udah nyampe 20.000 ke atas tuh kategorinya udah mahal. Kita lihat di sini nih. Di kategori yang sedang harganya 10.000, pesanannya itu selesai. Jadi nggak di cancel, dia 0 di sini, jadi false dia cancelnya. Nah, di sini kita lihat yang cancelnya itu yang is cancelnya itu di harga berapa. Di sini tuh ada yang di harga 16.000 dan ada di harga 8.000. Ini ada yang cancel 8.000 sih. Kemudian di 16.500 juga ada yang cancel. Nah, di sini rata-rata is cancel dia itu kalau murah itu rata-rata cancelnya itu lebih kecil ya, dia cuma 80%. Nah, kalau sedang dia itu rata-rata cancelnya itu 12%, dan kalau mahal itu 18%, karena dia mempertimbangkan lagi kalau dia harganya mahal mungkin dia beli atau pindah ke toko lain gitu. Kalau enggak mungkin ya kalau emang dia itu emang benar-benar penting banget barangnya baru dibeli. Misalnya di sini ada yang 33.000 nih, mahal nih dia, jadinya selesai mungkin barangnya penting gitu, jadinya dia beli lanjut. Kemudian yang terakhir sini ada jumlah produk nih, total. Di sini saya tambahin kategori dan juga kategorinya di sebenarnya. Di sini 2 itu termasuknya sedang, 1 itu sedikit, dan kalau lebih dari 5 itu banyak. Di sini kita bisa lihat yang di cancel itu rata-rata itu 2,4% dia di cancel dari tabel ini. Kemudian di sini kita bisa lihat kalau banyak dia presentase cancelnya itu 15%. Kemudian sedang dia presentasinya cancelnya 11%, dan sedikit tuh 14% gitu dia. Mungkin karena pertimbangan juga ya, sedikit ini barangnya. Kalau yang banyak dia 15% presentasi cancelnya. Jadi kita masuk ke step 4. Di step 4 sini kita bakal melakukan analisis pola dan menampilkan hasilnya dalam bentuk tabel dan interpretasi. Di sini kita bakal menghitung persentase pembatalan dari COD lawan versus dan COD. Kemudian kita bakal menganalisis hubungan ongkos kirim dengan pembatalan dan juga analisis hubungan jumlah produk dengan pembatalan. Di sini bisa lihat, di sini saya taruh deskripsi biar gampang aja untuk kamu dibaca. Ini kita udah buat sini. Yang pertama ya, ini COD versus pembatalan, kemudian oke COD. Kita lihat di sini kalau dia COD dia itu bisa dilihat di sini nggak terlalu banyak sih yang dibatalin, karena di sini kita bisa lihat yang COD itu masih nggak di cancel gitu. Ada 2 yang di cancel dan ada 1 yang di cancel. Jadi dia rata-ratanya di sini tuh di cancelnya itu cuma 13%. Dan yang yang dilanjutin 86%, yang selesai gitu maksudnya. Kalau dibandingin sama metode pembayaran yang lain sih dia nggak terlalu beda jauh ya. Di sini interpretasinya itu tidak berpengaruh signifikan gitu. Kemudian kita lihat yang di bawahnya lagi, tabel ongkir.
Oke, minta untuk. Nah, di sini kita lihat harga ongkir dan juga ongkir kategorinya. Sini kita lihat yang batal-batalnya dulu ya. Di sini yang murah, yang 8.000 yang kategorinya murah itu dibatal. Kemudian ada yang 16.000 yang kategorinya masih nggak mahal-mahal banget dibatalin. Kemudian ada yang 16.500 dibatalin. Ini yang mahal 33.000 malah selesai. Ini presentasinya ongkirnya murah, dia itu persentase batalnya 10%, sedang 12%, mahal 18%. Mungkin di sini ada tabel yang lain ya di sini karena nggak cuma 10 doang, jadi cuman segini doang yang dapat kita periksa. Kemudian terakhir sini tabel jumlah produk. Di sini kita cek di sini kategori produk yang dibatalin itu ada yang sedang, yang beli cuma 3 dibatal, kemudian yang beli sedikit juga batal, dan juga beli sedikit ya. Berarti yang beli sedikit tuh ada 2 yang dibatalin di sini ya. Malah yang beli banyak di sini malah selesai. Karena tadi yang di sini udah selesai sih pembelian awalnya. Di sini interpretasinya jumlah produk lebih banyak cenderung lebih sering batal ya di sini. Kalau kita lihat kategorinya, dia tuh kalau banyak itu pembatalannya 15%, sedang 11%, sedikit 14%. Lanjut ke step kelima. Di sini kita masuk ke segmentasi data. Di sini kita bakal membagi datanya menjadi 2 kelompok berdasarkan titik tertentu. Di sini saya sih membaginya milih fitur ongkos kirim. Jadi di sini saya baginya jadi 3 kelompok, yang murah, sedang, dan juga mahal. Kemudian di sini kita bakal hitung tingkat pembatalan pada masing-masing kelompok. Jadi ntar kita ngitung kayak yang tadi lah, kayak yang ini nih, kategorinya murah, sedang, sama mahal. Kemudian tentukan kelompok dengan risiko pembatalan tertinggi. Kita bakal menentukan kelompok dengan pembatalan paling besar. Itu yang dari yang mana nih? Dari yang sedang, mahal, atau yang murah? Oke, kita cek di sini. Di kan di sini ongkos kirim ya yang saya pilih ya. Sini kita lihat kategorinya yang dibatalin itu yang murah, ada yang sedang, dan juga ada yang sedang. Sebenarnya sama sih nomornya kayak tadi di sini. Di nomor 4, di nomor 6, sama di nomor 8. Kita lihat di sini di kategorinya dia itu persentase dibatalinnya di kategori yang murah dia itu 10%, kemudian yang sedang 12%, dan yang mahal 18%. Kalau resiko tertingginya sih di sini kategori yang mahal ya, karena dia persentasenya itu 18% pembatalan. Kita lanjut ke analisis konflik ke step ke-6. Di sini saya bakal menemukan satu data yang sesuai dengan pola umum dan satu data yang bertentangan. Kemudian bakal saya tampilkan screen dan jelaskan kemungkinan penyebab perbedaan tersebut. Oh ini kita di sini saya tuh milihnya data yang sesuai dengan pola umum dan yang bertentangan. Di sini saya pilih sesuai dengan pola umum itu ongkirnya mahal, tapi pesanannya dibatalkan, kan sesuai dengan pola. Kalau orang-orang tuh mikir kalau ongkir tinggi tuh bakal meningkatkan persentase pembatalan. Kemudian bertentangan, di sini tuh ongkirnya mahal tapi pesanannya tidak dibatalin gitu, karena mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi keputusan pelanggannya gitu ya, atau mungkin barang yang penting kalau dibeli. Oke, di sini data sesuai polanya. Oh. Di sini bentar. Kita cek perkiraan ongkos kirim 53.000, kategorinya mahal, dia tuh dibatalin. Kemudian di sini ada perkiraan ongkos kirimnya 20.000, dia tuh mahal dan juga selesai. Jadi datanya bertentangan. Itu kita lanjut ke step 7 refleksi. Di sini jawab pertanyaan berikut: apakah pola dalam data dapat dijelaskan dengan aturan sederhana? Pada kondisi apa aturan tersebut gagal? Apa kesulitan dalam membuat sistem otomatis berbasis aturan dari data ini?
Nah, di sini sebelumnya saya udah buat di sini. Kita nomor 1 dulu. Apakah pola dalam data dapat dijelaskan dengan aturan sederhana? Di sini sih bisa, karena beberapa pola dalam datanya itu masih dijelaskan dengan aturan sederhana. Kayak contoh dari tadi hasil analisis kita pakai Google Colab itu terlihat bahwa ongkir yang lebih mahal itu cenderung memiliki tingkat pembatalan yang lebih tinggi. Bisa kayak kita lihat di sini tadi ongkir yang lebih mahal, presentasi pembatalannya itu tuh 18% dibandingkan yang murah dan sedang. Kemudian kita tuh bisa membuat aturan sederhana seperti jika ongkirnya itu tinggi maka kemungkinan batalnya juga tinggi, tapi aturan itu cuma berlaku secara umum, nggak selalu benar di setiap data gitu ya. Kemudian yang kedua, pada kondisi apa aturan tersebut gagal? Aturannya di sini bisa gagal ketika ada faktor lain yang tidak terlihat data. Contohnya, meskipun ongkir mahal, ada pelanggan yang tetap melanjutkan pembelian karena barangnya itu emang benar-benar penting. Yang terakhir di sini ada apa kesulitan dalam membuat sistem otomatis berbasis aturan data ini. Di sini saya nulisnya kesulitannya itu datanya itu punya banyak variasi dan nggak selalu konsisten, dan juga ada banyak faktor yang mempengaruhi keputusan pelanggan yang nggak tercatat di dataset, kayak preferensi pribadi atau kebutuhan mendesak gitu. Jadi ini tuh ngebuat aturan sederhana itu sulit untuk mencakup semua kemungkinan. Jadi sistemnya tuh yang berbasis aturan tuh sering kurang akurat jadinya. Yang terakhir di sini, jika variabel target dihilangkan, bagaimana Anda mengelompokkan data tersebut? Di sini sih saya dengan cara mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristik, misalnya dengan melihat ongkir, jumlah produk, atau waktu pemesanan. Kalau data yang punya nilai mirip bisa dimasukkan ke dalam satu kelompok gitu. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada penjelasan yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih dan sampai berjumpa di video selanjutnya.